Halo guys, selamat datang di podcast Dunia Lain Roy Kiyoshi. Untuk kamu yang akan dengerin podcast ini, jangan lupa ya share podcast ini ke sosial media kamu. Nah guys, kali ini aku akan bercerita tentang seseorang anak yang bernama Erin. Sebut saja gitu ya, karena aku gak mau share nama aslinya. Erin adalah anak yang ceria, mudah bergaul, dan atraktif. Tapi itu semua hilang semenjak sahabatnya pindah keluar kota. Erin itu jadi agak sedikit menutup diri guys, dan selalu mengurung diri di kamar. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Erin ini usianya baru 10 tahun ya guys. Sedih sih emang kalau punya sahabat, tapi harus terpisah jarak dan waktu. Tetap aja kalau cuma lewat video call atau telepon kayaknya gak seseru itu ya. Ya gak sih? Nah, karena sikap Erin yang berubah, ayah ibunya ingin agar sifat ceria Erin balik lagi. Makanya mereka ngajakin Erin untuk pergi berlibur ke rumah neneknya di kampung. Sedihnya, Erin agak sedikit terobati. Karena Erin seneng banget bisa ketemu nenek di kampung. Nenek itu sayang banget sama Erin. Dan Erin suka bermanja-manja kalau lagi sama neneknya. Singkat cerita ya guys, Erin sudah sampai di rumah nenek. Erin langsung berlari memeluk nenek. Erin kangen nenek, itulah ucap Erin ke nenek. Nenek yang juga bahagia kedatangan cucu kesayangannya langsung mengajak mereka masuk. Dan biasalah ngobrol-ngobrol santai sambil ngemil makanan yang sudah nenek siapkan. Gak kerasa sore pun tiba. Erin kalau ada nenek pasti tidurnya mau sama neneknya. Dan nenek pun gak keberatan karena selama ini nenek tinggal sendiri. Semenjak kakeknya meninggal tahun lalu, nenek jadi sendiri. Ayah ibu Erin sedikit merasa lega karena Erin yang memurung kembali ceria. Pagi-pagi Erin sudah bangun, mandi dan siap-siap sarapan. Makan pagi itu terasa sangat nikmat karena ayah, ibu, Erin, dan nenek berkumpul bersama. Selesai sarapan, Erin minta izin untuk pergi berkeliling kampung. Nenek hanya berpesan, hati-hati dan jangan main terlalu jauh ya nak. Takut kesasar kata nenek. Erin pun mengiyakan. Erin berjalan menelusuri jalan petakan sawah karena di kampung nenek memang masih asri. Banyak sawah, banyak kebun, sungai yang bersih. Pokoknya suasana pedesaannya masih adem lah. Keren banget pokoknya. Gak kerasa Erin tiba di dekat rumpun bambu. Dia pun beristirahat sejenak. Tapi angin yang berhembus membuat Erin merasa ngantuk. Erin tahan rasa ngantuk itu sambil sendiri memicingkan mata karena Erin melihat sosok anak kecil yang duduk sendirian sambil memegang lutut. Anak itu sebaya dengan Erin, tapi baju dan penampilannya sangat kotor sekali, lusuh, kusam, dan berantakan. Erin lalu menyamperin anak itu dan mengajaknya kenalan. Awalnya Erin ragu. Entah kenapa karena rasa malu dan takut, tapi melihat Erin yang manis membuatnya mulai tersenyum. Tapi tak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pun mulai asik bermain sampai tak kerasa hari pun sudah menjelang sore. Erin pamit pulang, lalu mereka berpisah. Keesok harinya, Erin izin mau pergi lagi ke tempat kemarin mereka bertemu. Sesampainya di sana, Erin tidak melihat dia. Erin terus mencari sampai kelelahan. Ketika Erin duduk untuk beristirahat, dia dikejutkan oleh sentuhan jari jemari yang menggelitik pinggangnya. Erin tahu kalau anak yang menggelitik dia adalah anak itu.
karena dia gak pernah mau bicara sepatah kata pun, bahkan namanya. Akhirnya Erin memutuskan untuk memanggil anak itu Neng. Mereka bermain dengan sangat gembira sekali. Erin mengajak Neng untuk ikut ke rumah neneknya. Awalnya Neng gak mau, tapi Erin terus memohon. Jadi Neng mau ikut. Semenjak saat itu, Neng dan Erin jadi akrab. Erin bermain bersama Neng di kamarnya. Nenek dan orang tua Erin bingung. Kenapa sekarang Erin lebih betah di kamar? Apalagi mereka sering mendengar Erin tertawa cekikikan seperti ada yang menggelitiknya. Nah guys, lagi seru dengerin podcast ini, Dunia Lain Roy Kiyoshi. Gak bosan aku ingetin kalian untuk jangan lupa share podcast ini di sosial media kalian. Ajak teman, saudara, atau siapapun juga untuk dengerin podcast kita. Lalu nenek mengintip ke kamar Erin. Tapi neneknya gak lihat ada siapapun di sana, kecuali cucunya. Ya udahlah ya, neneknya anggap biasa kalau anak-anak punya teman imajinasi. Tapi kok lama-lama makin aneh. Erin bilang Neng gak suka kalau nenek suka ngintip. Nenek bertanya, Neng itu siapa? Teman kamu? Dan Erin hanya mengangguk. Nenek yang takut kalau cucunya diganggu makhluk halus akhirnya mulai bertukar pikiran dengan orang tua Erin. Mereka pun mulai menemui pemuka agama di daerah tersebut yang kita bisa sebut namanya Pak Dudung. Kemudian keesokan harinya Pak Dudung datang dan mengajak Erin berbincang. Beliau bertanya, Erin main dengan siapa? Namanya siapa? Mengapa dia bisa bermain bersama? Di mana Erin bertemu dia? Dan pertanyaan lainnya. Erin hanya seorang anak yang polos. Dia menceritakan nama Neng karena gak mau bicara sama dia. Erin mengajak Neng pulang karena mereka berdua sama-sama kesepian. Lalu beliau bertanya lagi sama Neng, asalnya dari mana? Neng hanya tertunduk dan menangis. Dia gak tahu dia itu siapa dan dari mana. Yang dia tahu, dia sudah ada di rumpun bambu itu semenjak kecil. Panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan. Kalau malam pun kedinginan ya kedinginan. Dia tuh gak tahu harus kemana sampai akhirnya dia bertemu Erin. Dan Erin lah yang mengajak dia main. Mendapatkan nama juga dari Erin. Erin anak yang baik, gak pernah memandang sebelah mata ataupun merendahkan orang lain. Dan sejak saat itulah Neng sangat menyayangi Erin. Pak Dudung mengangguk, tanda mengerti. Tapi beliau juga minta agar Neng mau pulang ke alamnya. Karena biar bagaimanapun, Erin harus pulang ke kota dan Neng pun akan kesepian lagi. Mata Neng memerah. Angin yang entah dari mana datangnya mulai bertiup kencang. Neng mulai menjerit dan suara jeritannya sangat memekakkan telinga. Neng sangat marah sekali. Pak Dudung lalu mulai berdoa dan membacakan ayat kursi. Erin dipeluk orang tuanya yang juga terus membacakan ayat kursi. Erin berusaha melepaskan pelukan orang tuanya. Ketika berhasil lepas, Erin langsung berlari ke arah Neng dan langsung memeluknya. Seketika itu, angin mulai mereda dan mata Neng berangsur kembali semula.
Erin terus memeluk Neng sambil menangis. Erin berkata, kalau Erin juga sayang sama Neng. Erin gak mau kehilangan Neng, tapi Neng gak bisa sama-sama sama Erin. Erin sedih, kecewa, marah, tapi gak bisa berbuat apapun. Neng pun mulai menangis. Mereka berdua berpelukan erat, seolah tak mau berpisah. Pak Dudung berjanji kalau beliau akan membuatkan tempat peristirahatan terakhir buat Neng. Neng akan punya nisan sebagai tanda bahwa Neng dimakamkan dengan layak. Setelah lama dibujuk, akhirnya Neng mau pulang ke alamnya agar tak terjebak di rumpun bambu itu. Pak Dudung pun berdoa agar Neng tenang kembali ke alamnya dan semoga Neng menemukan kedamaian di sana. Erin kaget karena Neng yang di hadapannya sekarang sudah berubah. Rambutnya panjang terurai, hitam dan legam. Bajunya putih bersih dan wajah yang tersenyum manis. Erin sedih harus berpisah. Neng berterima kasih sama Erin karena udah mau jadi temannya dan kasih nama pula. Neng gak akan lupa sama Erin. Semoga nanti ketika saatnya tiba, Neng bisa bertemu kembali dengan Erin. Lalu perlahan-lahan kemudian bayangan Neng mulai memudar, berubah jadi kepulan asap dan menghilang. Erin yang masih sedih dihibur oleh neneknya. Nenek pun bilang ke Erin kalau sudah berbuat baik mengembalikan Neng pulang ke alamnya. Memberi Neng nama saja, Neng sudah bahagia. Apalagi Erin membantu Neng pulang ke alam baka. Erin pun tersenyum. Keesokan harinya, Erin berserta keluarganya menemui Pak Dudung untuk membuat makam Neng. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Dan dari kejauhan, Erin melihat Neng melambaikan tangan tanda perpisahan. Nah guys, ternyata Neng adalah anak Ambar. Jadi dulu itu ibunya aborsi dan membuang janin Neng di rumpun bambu. Itulah mengapa dia gak tahu siapa dia dan pakaiannya pun lusam dan lusuh. Kasihan ya guys, semoga Neng bisa tenang di alam baka. Amin.